Kisah hidup Nabi Zakaria yang penuh hikmah dan keteladanan. Silsilah keluarga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang nabi terkenal yang merupakan keturunan Nabi Sulaiman. Nama lengkap istri Nabi Zakaria adalah Ilyasya binti Fakut bin Kabil. Dari keluarga Nabi Harun, Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama merupakan keturunan Nabi, kemudian dikaruniai seorang putra yang juga diutus Allah sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah pada usia 90 tahun. Ia bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Ia juga menjadi wali dan pelindung Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihi salam, yang ditempatkan di mihrab untuk beribadah. Nabi Zakaria berdakwah kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub yang tinggal di Palestina. Bangsa Israel saat itu telah menyimpang dari ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah, berzina, membunuh nabi, dan berperilaku zalim. Nabi Zakaria mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Allah dan mengikuti syariat yang benar. Ia juga menentang tirani Raja Herodes dari Roma, yang menjajah Palestina dan berusaha membunuh Nabi Isa alaihi salam. Namun kaum Israel tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Zakaria. Bahkan ada yang berusaha membunuhnya. Nabi Zakaria menjadi wali dan pelindung Maryam binti Imran. Maryam adalah putri Imran, seorang pemimpin Bani Israel yang bersumpah akan mengabdikan putranya kepada Tuhan. Saat Maryam lahir, Imran sudah meninggal sehingga banyak orang yang ingin membesarkannya. Nabi Zakaria mengajukan diri menjadi pengasuh Maryam, karena dia adalah kerabatnya dan nabi umatnya. Namun para ulama dan sesepuh tidak mau menyerahkan Maryam begitu saja sehingga mereka mengadakan pemungutan suara. Pengundian dilakukan dengan melemparkan penanya ke dalam kolam atau sungai, dan dilihat mana yang mengapung atau melawan arus. Pemungutan suara dilakukan sebanyak 3 kali, dan setiap kali hasilnya menunjukkan bahwa Nabi Zakaria lah yang berhak membesarkan Maryam. Nabi Zakaria memperlakukan Maryam dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Beliau juga membimbing Maryam untuk mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Ia sering mengunjungi Maryam di mihrab, dan melihat mukjizat Allah yang memberinya rezeki berupa buah-buahan yang tidak sesuai musim. Mihrab merupakan ceruk atau tempat kecil di dinding depan masjid yang menunjukkan arah kiblat. Mihrab digunakan sebagai tempat imam memimpin salat berjamaah. Mihrab biasanya dibuat cukup lebar dan berbentuk setengah lingkaran. Selain mihrab, seringkali terdapat mimbar yang menjadi tempat imam berkhotbah. Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk memberinya seorang anak. Nabi Zakaria mempunyai seorang istri yang bernama Ilyasya binti Fakut, yang merupakan adik dari Hana binti Fakut, ibu dari Maryam. Istri Nabi Zakaria dikatakan mandul, karena sampai usia lanjut ia belum dikaruniai anak. Nabi Zakaria khawatir tentang siapa yang akan melanjutkan dakwah dan mengajarkan ilmunya kepada umatnya setelah dia meninggal. Ia pun merindukan kehadiran seorang anak yang bisa menjadi sahabat sekaligus penolongnya. Nabi Zakaria sering mengunjungi Maryam di mihrab, dan suatu hari melihat mukjizat Allah SWT yang memberinya rezeki berupa buah-buahan yang tidak sesuai musim. Beliau bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah kamu mendapatkan makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Nabi Zakaria terkesan dengan jawaban Maryam, dan menyadari bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segalanya. Ia pun berdoa kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan keyakinan. "Ya Tuhan, berikanlah aku anak yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah pendengar doa." Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria.
dan memberinya kabar gembira melalui malaikat Jibril. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, memiliki seorang putra yang bernama Yahya, yang serupa dengan kami belum pernah tercipta sebelumnya. Bersamanya, Nabi Zakaria terkejut lalu bertanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat mempunyai anak, padahal istriku mandul dan aku telah mencapai usia yang sangat tua?" Allah menjawab, "Ini perintah Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Nabi Zakaria diminta Allah untuk tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat, sebagai tanda syukur atas nikmatnya. Beliau keluar dari mihrab dan memberi isyarat kepada umatnya untuk mengagungkan Allah. Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan seorang putra yang soleh, berilmu, dan pemberani, bernama Yahya. Yahya pun menjadi nabi dan utusan Allah yang diutus untuk mengajak Bani Israel agar kembali ke jalan yang lurus. Nabi Zakaria berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Bani Israel adalah kaum yang berasal dari keturunan Nabi Yakub yang disebut juga Israel. Mereka telah menyimpang dari ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan banyak yang melakukan dosa besar seperti menyekutukan Tuhan, berzina, membunuh nabi, dan berbuat zalim. Nabi Zakaria mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Allah dan mengikuti syariat yang benar. Ia juga menentang kezaliman Raja Herodes dari bangsa Romawi yang menjajah Palestina dan berusaha membunuh Nabi Isa alaihi salam. Raja Herodes merupakan raja dari Edom yang merupakan keturunan Esau, saudara kembar Nabi Yakub. Ia dikenal sebagai seorang tiran yang kejam, yang membunuh banyak orang, termasuk anggota keluarganya sendiri, demi mempertahankan kekuasaannya. Raja Herodes mendengar ramalan bahwa akan lahir seorang raja dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Ia pun mencari siapa anak tersebut, dan menduga bahwa dia adalah Nabi Isa alaihi salam yang lahir dari Maryam binti Imran yang merupakan keponakan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria wafat. Raja Herodus berencana untuk mengawini Maryam dan membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tetapi rencananya ditentang oleh Nabi Zakaria. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nabi Zakaria, yang awalnya bersembunyi di dalam mihrab. Kemudian Nabi Zakaria bersembunyi di dalam sebuah pohon besar yang terbelah menjadi 2 dengan mukjizat Allah. Pohon tersebut disebut sebagai pohon bidara, yang memiliki duri-duri tajam dan daun-daun lebat. Pohon bidara ini terletak di sebuah kebun di dekat Baitul Maqdis, tempat Nabi Zakaria menjadi pemimpin dan pengajar. Pohon bidara ini memanggil-manggil Nabi Zakaria dan mengajaknya untuk masuk ke dalamnya, sehingga ia dapat berlindung dari kejaran kaumnya. Namun memang sudah ditakdirkan Allah. Iblis kemudian membantu pasukan Herodus dengan memberitahu lokasi persembunyian Nabi Zakaria dan memberikan sepotong kain bajunya sebagai bukti. Pasukan Herodus menemukan pohon tempat Nabi Zakaria bersembunyi dan menggergajinya hingga terbelah 2, sehingga Nabi Zakaria dibunuh dengan cara yang sangat keji, yaitu digergaji dari kepala hingga kaki. Namun, beliau tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, dan meninggal sebagai syahid. Demikianlah kisah ini diceritakan berdasarkan beberapa sumber. Semoga menjadi manfaat dan hikmah. Segala kebenaran kisah kita kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.